Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam kondisi dan cuaca yang mungkin buat sebagian orang kurang bersahabat. Itu karena Allah Jalla Jalaluh. Saya tadi sempat ngomong sama Pak Praid itu, apa nggak digagalkan aja kajiannya? Lah wong hujan deres. Kata dia, Ustaz, insya Allah sudah banyak yang datang. Masya Allah. Ternyata memang kita berada di zaman yang nggak kalah sama zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, di mana para penuntut ilmu itu tidak terhalangi dengan teriknya panas dan tidak menjadi halangan buat dia hujan. Selama hujannya dari air, insya Allah masih datang. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nikmatnya lah yang membuat kita bisa hadir ke tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga salam dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, usahakan bibirnya itu nggak diem doang. Katakan sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit, nggak minta duit kita nih. Kita cuma disuruh bersolawat banyak-banyak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang kalau ditanya, ente kok nggak solawat? Ustaz, dalam hati anak bersolawat. Ya, kalau urusan hati ini urusan Sang Pencipta. Tapi yang namanya zikir itu diperintahkan untuk nampak di lisan kita, hati sambil mengucapkannya. Maka semoga salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlimpahkan selalu, dan untuk keluarganya, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Maimunah, untuk Safiyah, dan untuk yang lainnya. Dan semoga salawat bersambung untuk anak dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang bahkan kalau kita lihat bagaimana penghormatan para sahabat kepada keluarga Nabi tak sebanding dengan penghormatan kita terhadap keluarga Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ana mau kasih hadiah buat jamaah yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Ana kasih hadiah. Masya Allah. Dari mana, Pak? Dari Bandung. Wah, Bandung mah ada yang dari Sumatera sini mana? Gimana? Juanda. Masya Allah. Perumahan Juanda. Ada yang lebih jauh dari itu? Dari Bangil. Masya Allah. Ada yang ngalahkan Bangil? Kayaknya nggak ada, jemaah. Berarti kita kasih hadiah beliau. Barakallahu fikum. Nah, iya, untuk yang paling jauh. Sekarang untuk yang paling tua. Siapa yang merasa paling tua? Umur berapa, Pak? 70. Coba kita tanya, ada nggak yang lebih dari 70? Jemaah. Oh, di sana berapa? 73. Hijriah apa Masehi?
73. Ada yang lebih 73? Nggak ada kayaknya. Masya Allah. Fadal. Kayaknya buat yang 73 itu, Mak. Masya Allah jamaah, ternyata yang 73 masih ngaji jamaah. Subhanallah ya. Imam Ahmad pernah ditanya, ketika itu beliau sudah imam, beliau masih pegang pena. Ditanya, ya imam, ila mata? Sampai kapan kamu seperti ini? Qala minal mahbara ilal makbara. Sampai kuburan. Kalau anak sudah sampai kuburan nggak bisa belajar, anak akan berhenti belajar. Dan seperti itulah seorang muslim, karena dengan setiap ilmu yang dia miliki, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Subhanallah. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semoga semakin tinggi derajat yang kita miliki. Tapi ingat, ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk wacana. Tema kita hari ini masalah penghapus dosa. Manusia adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun dia kuatnya, Allah menciptakan dia lemah. Dan Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Apanya yang lemah? Kalau kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan makna lemahnya manusia ini, dia menukil beberapa pendapat ulama. Dia mengatakan manusia itu lemah, dia diciptakan dari air mani yang hina, yang dibuang tuh, itu manusia. Yang kedua, dia itu tidak tahan dengan godaan wanita. Ada di sini orang-orang yang tahan dengan godaan wanita? Nggak ada. Allah mengatakan tentang godaan wanita itu, inna kaidakunna azim. Tuh, godaan wanita itu besar sekali. Subhanallah. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita dari godaan wanita, delosor. Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Allah menyelamatkan beliau. Karena memang lelaki lemah menghadapi wanita. Kemudian lelaki itu bukan lelaki, manusia itu lemah dari sisi semangatnya. Semangatnya lemah, dan untuk menundukkan nafsunya pun lemah. Tubuhnya lemah. Kita lihat orang-orang yang gagah perkasa, yang mungkin tiap hari fitness jamaah, dikasih sakit perut, geluser jamaah. Sakit perut, subhanallah, sakit perut ente sampai belusur kayak gitu. Jangan itu, kasih sakit gigi, masya Allah, dia berangkat ke dokter gigi yang kurus-kurus ya, padahal badannya gede, minta tolong dia sama dokter gigi yang kurus itu. Dok, sakit gigi. Itu sebagai pertanda bahwasanya kita itu lemah kesabarannya, dan kita memerlukan bantuan untuk menghadapi kelemahan diri kita ini. Kalau tidak ada bantuan dari luar, habis kita. Seperti banjir bandang yang datang, kalau nggak ada yang menolong kita, kita akan hanyut di sana. Karena kita memang lemah. Maka di sini kita memerlukan bantuan Sang Pencipta, Allah Jalla Jalaluh. Dan la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang dapat membantu kita, tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari perbuatan dosa, dan tidak ada kekuatan yang dapat mendorong kita berbuat ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita banyak terjerumus ke dalam dosa. Semuanya. Apakah ustadz itu tidak terjerumus ke dalam dosa? Terjerumus. Bahkan dosanya ustadz itu akan lebih besar sanksinya karena dia punya ilmu.
Apalagi kayak kita-kita nih, orang godaan kepada para waliullah, setan itu godaannya semakin kuat, ditambah lagi dengan hawa nafsu kita. Tidak ada satu cita-cita yang lebih utama di muka bumi ini lebih dari dua hal. Yang pertama, dia diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan amal kebajikannya. Kalau antum mempunyai cita-cita, itu cita-cita yang utama. Kita lihat bagaimana salafus saleh, mereka bercita-cita. Apa cita-cita ente? Ana cita-citanya cuma keluar dari dunia ini diampuni dosanya ana. Karena memang gara-gara dosa ini, subhanallah, ingat bahwasanya semua dosa itu ada hitungannya. Nggak ada yang nggak ada hitungannya, terlupakan, nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Surat An-Nisa ayat 123. Kata Allah, itu bukanlah menurut angan-angan kalian. Urusan ganjaran dari Allah, balasan ini tidak menurut angan-angan kalian, dan tidak pula menurut angan-angan ahlul kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa saja. Man ini lafaz umum. Siapa saja yang berbuat dosa, yujza bihi, pasti dia itu dikasih balasan. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan dia tidak akan menemukan pelindung dan penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat itu turun, para sahabat merasa ayat itu terlalu berat untuk diamalkan. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Tapi tatkala ayat ini turun, Abu Bakar datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanujaza bi kulli su'in na'malu." Wahai Rasulullah, apakah kita bakal diberi balasan dengan setiap dosa yang kita amalkan? Faqala Rasulullah SAW, yarhamukallah ya Abu Bakar. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibukal la'wa. Wahai Abu Bakar, bukankah kau merasa letih, merasa sedih, sakit, ditimpa musibah? Fahadha ma tujzawna bihi. Itu adalah balasan buat kalian di sini. Jadi ingat, kalau kita berbuat dosa mesti ada balasan. Terkadang hatal ham ya hammahu, sampai perasaan sedih, gundah di hati, itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Terkadang nih, mobil kita mogok di jalan, remnya blong, tabrakan. Apa yang akan kita lakukan? Remnya blong. Kita nggak merujuk bahwasanya kok bisa remnya blong. Ketika motor kita dicuri, kita selalu mengatakan, waduh, kata dia, anak nggak pakai kunci ganda. Itu di tempat parkiran ada ratusan motor nggak pakai kunci ganda. Kenapa kok motornya inti yang dicuri? Kenapa kok motor anak? Apa pencurinya suka sama motor anak? Enggak. Di situ ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Semua dosa itu ada dampak buruknya. Maka kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, termasuk hikmah Allah, seorang itu terjerumus ke dalam dosa, itu sudah ketentuan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula annakum tudznibun, andai kata kalian ini enggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah bakal usir kalian, Allah akan jauhkan kalian
dari dunia ini. Wala ja'a biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Maka Allah akan datangkan manusia-manusia baru di muka bumi ini yang mereka berbuat dosa. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu akan memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Maka di sini ada nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Afu, nama Allah Ar-Rahim. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnul Qayyim ketika dia menjelaskan tentang masalah dosa nih, dia menukil perkataan salaf yang mengatakan terkadang seorang itu masuk surga gara-gara dosa. Masuk surga bidzambin yusibu, karena dosa dia masuk surga. Dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ibadahnya, taat sama Allah, masya Allah, tapi akhirnya masuk neraka. Kok bisa? Maka Ibnul Qayyim menjelaskan pernyataan salaf itu, terkadang sebagian orang berbuat dosa gara-gara dosa yang dia lakukan. Dia mengingat selalu dosanya seakan-akan selalu di depan matanya. Dia berkumpul dengan manusia, dia sendirian, dia berjalan, dia ingat sama dosanya. Dia mau tidur, dia ingat dengan dosanya. Sehingga hal itu membuat dia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana jadi takut kalau lihat Pak Ana. Nah, oh, sampai mana jemaah? Gara-gara dosanya masuk surga. Dia duduk bareng-bareng kita, ngobrol, dia makan, tapi dia kepikiran dengan dosa. Yang itu mendorong dia untuk berbuat kebajikan. Yang dia takut dosanya nggak diampuni sama Allah, sehingga terus dia berbuat kebajikan karena dorongan dosa yang dia lakukan dahulu. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang tobat jemaah, preman dari umur 17 tahun sampai umur 50 tahun. Lalu dia bertobat, subhanallah. Ketika umur 50 tahun dia bertobat, 2 tahun alhamdulillah ngaji, hafal 1 juz amma. Ada yang dari lahir sampai tua nggak pernah jadi preman, nggak hafal Quran. Wala juz. Dia taunya cuma sama juz jambu, sama juz tomat, apalah. Kalau juz dalam Al-Quran, subhanallah. Kadang-kadang dosa orang itu semangat belajar, semangat datang. Dan kadang-kala sebagian orang karena pahalanya, karena ibadahnya, karena ketaatannya, dia bangga, sehingga dia membanggakan kebaikannya, lalu dia akan dihantarkan ke dalam neraka gara-gara bangga dengan kebaikan dia. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan orang lain. Yang kita tahu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seakan-akan dia nih yang bakal masuk surga. Melihat temannya berbuat dosa, kayaknya nggak bakal masuk surga fulan ini. Aji, emangnya ente punya kuncinya surga? Mengeluarkan fulan, masukkan fulan. Maka hati-hati. Jadi dosa ini, ketika manusia terjebak dalam dosa, terkadang membuat dia dekat kepada Allah. Seperti Nabi Adam alaihi salam, tatkala beliau terjebak memakan buah di surga itu, dia langsung kembali kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Itu doanya Nabi Adam. Ya Allah, kita menzalimi diri kita sendiri. Kalau engkau tidak ngampuni diri kita, kalau engkau tidak mengasihi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekarang apa saja amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita nih? Yang pertama, al-iman, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu
wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Wa lanajziyannahum, kemudian kita akan berikan pahala buat mereka dengan yang terbaik dari amalan mereka. Beriman dan beramal soleh. Pernah ada seorang sahabat Rasul lagi berjalan, ada orang Badui. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia tanya, gimana caranya masuk Islam ini? Maka Rasul jelaskan sama dia, kau syahadat. Dan orang itu setelah dijelaskan tentang rukun Islam, orang itu mengatakan, aqrartu, aku beriman dengan semua yang kau sebutkan. Beberapa langkah ontanya terprosok, jatuh, mati. Mati orang ini. Apa kata Rasul SAW? Hadza, ini termasuk orang-orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Dosa dia puluhan tahun, dengan beriman dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman kita, Allah akan menghapuskan dosa kita. Khalid bin Walid ketika datang, atau Amr bin As ketika datang kepada Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku akan bersyarat. Masuk Islam tapi punya syarat. Kata Rasulullah, ma syartuk, apa syaratmu? Ayyaghfirallahu, syaratnya agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang dulu. Subhanallah jemaah. Karena Khalid takut, kalau aku masuk Islam ternyata dosaku tetap dihitung, maka hancur aku. Rasulullah SAW mengatakan, awala ta'lamu anna al-Islam yajubbu ma qablah. Apa kau nggak tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan semua dosa? Dan orang kalau masuk Islam itu bukan seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir kan putih bersih, tapi amal-amal soleh dia yang dulu sebelum Islam itu dihitung, dan amal keburukannya itu dihitung amal kebajikan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menghapuskan dosa itu sabar dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina sabaru wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala yang besar. Sabar dalam dua kondisi. Dalam kondisi kita susah, sabarnya ya menahan diri. Dalam kondisi kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarnya juga menahan diri. Tidak foya-foya. Dia ingat bahwasanya nikmat ini dari Allah, dia mensyukuri nikmat itu. Sama-sama bersabar. Para sahabat menceritakan, dulu kata mereka, ketika di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulina bisyarr, kita ini diuji sama Allah dengan ya kesulitan, dhiq fil aish, kehidupannya susah. Di kota Madinah kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, marra syahrun thumma syahrun thumma syahrun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang masuk bulan lagi, kemudian dia berlalu dan datang bulan lagi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam apinya enggak hidup. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq, ketika mereka menggali Khandaq, itu perutnya dilipat sama apa jamaah? Stagen gitu ya, kayak stagen, diisi kerikil jamaah, karena menahan lapar. Kata para sahabat, kita berhasil sukses waktu itu. Tatkala dibukakan pintu dunia, banyak yang nggak bersabar jamaah, banyak yang nggak berhasil. Dan kita semua tahu, kalau kita lagi susah, kita dekat sama Allah. Kalau kita lagi ada masalah, subhanallah,
Yang namanya air wudhu itu selalu membasahi wajah kita. Naik mobilnya, Bismillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kenapa? Karena lagi susah, takut tabrakan. Tapi ketika dia lagi senang, terkadang dia lupa. Sekali lagi, kesabaran dituntut seorang itu baik ketika dia berbahagia atau tatkala dia susah. Ketika kau punya uang, jangan berfoya-foya, karena ada orang yang mubadzir dalam kehidupan ini. Masya Allah, karena uangnya banyak, menikahkan anaknya pakai undangannya 20.000 satu lembar. Ada jemaah yang lebih 20.000, ada. Kemana ini undangan akan terbang? Ke tempat sampah. Allahu Akbar. Kalau kau berikan kepada fakir miskin, kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana banyak duitnya. Oke, banyak duitnya, bagikan itu sama orang. Apa harus jemaah? Apa harus orang itu berbangga-banggaan dengan undangannya? Yang kita tahu undangan itu akan dibuang. Lah, ingat, kita dituntut bersabar juga tatkala kita mendapatkan nikmat. Maka orang yang bersabar dalam dua kondisi itu dan beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Imam Syafi'i pernah ditanya, ya Imam, ayyuhuma afdal, ayyumakkan atau yubtala? Imam Syafi'i, mana yang lebih mulia nih? Seorang itu dikasih kedudukan, dikasih ya jabatan, kaya raya, punya dunia, Masya Allah, dengan orang yang diuji dengan kemiskinan, kemudian dia bersabar. Yang ini bersyukur, yang ini bersabar. Mana yang lebih utama? Mana jemaah? Yang mana? Yang kaya bersyukur. Betul? Enak banget, anak yang miskin ini gimana gitu kan? Yang mana? Yang mana? Ketakwaannya. Sama-sama ketakwaannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan diberi posisi kedudukan, dienakan hidupnya sampai dia dikasih balak dulu. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, lihatlah Nabi Ibrahim, lihatlah Nabi Musa, lihatlah Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf itu langsung jadi raja? Enggak. Perjalanannya panjang, kesabarannya dia itu. Diuji, dipisahkan dari orang tuanya, dijual, dipenjara. Baru setelah itu dikasih kedudukan. Jadi proses itu ada. Kata Imam Syafi'i, orang itu akan dikasih kedudukan sampai dia diuji dulu kesabarannya. Dan memang kalau sudah diuji kesabarannya, insya Allah dia akan bersyukur. Tapi katanya orang, satu ada istilahnya OBK, apa? OKB, orang kaya baru. Biasanya kalau orang kaya baru itu, Ustaz, gayanya beda Ustaz sama orang yang kaya lama. Ini bermasalah ini. Dia memang nggak bersyukur, nggak bersabar waktu diuji. Maka ingat, kesabaran itu dan beramal soleh akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan menghapuskan dosa kita ini, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir miskin, orang-orang fakir. Itu dapat menghapuskan dosa kita. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqat fa ni'mah hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berusaha memberikannya kepada orang yang fakir, Allah mengatakan fahuwa khairul lakum, ini lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan itu baik, tapi yang lebih baik adalah sedekah yang disembunyikan. Kalau itu yang dilakukan, Allah mengatakan
wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dikatakan as-sadaqatu tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu kata Nabi akan mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, jangan lupa untuk banyak-banyak bersedekah. Enggak perlu istrinya tahu. Sudah, keluarkan. Dan kalau sedekah jangan sedikit-sedikit. Sedekah itu nabung jamaah. Deposit. Antum kalau deposit berapa? Masa kalau ada kotak amal untuk deposit itu deposit akhirat ya. Kita cuma naruh 10.000. Ya 10.000. Cuma jadinya berapa? Coba datang kotak amal, Masya Allah. Nih ana mau deposit nih. Berapa? Ya nggak banyak-banyak, 100.000. Alhamdulillah. Nggak bakal hilang loh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta itu nggak berkurang karena sedekah. Mungkin jumlah nominalnya berkurang, tapi nggak bakal berkurang berkahnya jamaah. Ada orang punya uang 100 juta dan satu orang punya uang 1 juta, yang 100 juta sehari habis. Kok bisa? Sakit, tabrakan, operasi 100 juta. Yang fulan punya 1 juta dia sedekahkan tuh, alhamdulillah 1 juta masih ada di kantong. Karena dia keluarkan 100.000 dari uang itu. Maka jangan bakhil-bakhil, dan itu termasuk penghapus dosa kita. Maka bersedekahlah sembunyi-sembunyi, nggak perlu orang tahu. Dan kita mengetahui bagaimana salafus soleh berusaha menyembunyikan sedekah. Terkadang bersedekah terang-terangan lebih baik. Umpamanya mau bangun masjid nih, yuk kita nih mau bangun masjid. Orang-orang nggak punya masjid, susah sholatnya. Antum mau berapa? Ana ya nyumbang 10 juta. Masya Allah. Antum mau berapa? Hah? Kok mikir antum? Mau berapa kan? Kita mau bangun masjid nih. Berapa? 1 juta. 1 juta, alhamdulillah. Beneran nih? Subhanallah aja. Kita kadang-kadang mikir takut beneran Ustaz nih ya. Beneran. Kadang-kadang kita, oh ini fulan 10 juta, Masya Allah. Masa ana lebih kaya dari fulan 5 juta? Kan orang kan terpengaruh, ana lebih kaya dari fulan 5 juta enggak? Ana mau 100 juta. Masya Allah. Yang fulan, ana lebih kaya dari fulan, masa cuma 100 juta? Ana 101 juta. Nggak apa-apa. Lebih banyak dari fulan kan. Itu kadang-kadang membuat kita subhanallah mau beramal jamaah. Ada waktu-waktunya bersedekah terang-terangan itu baik. Karena Allah mengatakan intubdus shadaqat fa ni'mah ya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Tapi terkadang memang kita harus sembunyikan sedekah kita. Kalau hati sudah mulai ada keinginan yang tidak-tidak, ingin dipuji, ingin dilihat ya, maka hati-hati. Yang nomor 4, cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu akan menghapuskan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mereka ngaku cinta kepada Allah, ngaku menjadi waliullah. Ada orang-orang yang ngaku, oh waliullah, ana nih waliullah, atau fulan waliullah. Di sini nih Allah memberikan ukuran siapa tuh waliullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah mengatakan fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan cinta. Para jamaah, berbicara cinta Allah ini, Allah ya, nggak kuat gitu. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, azan jamaah.
Allahu Akbar. Allah kalau cinta sama hambanya, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Dipanggil Jibril tuh. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintai dia. Allahu Akbar. Yuhibbukumullah. Kemudian Jibril memanggil kepada penghuni langit semua, kepada malaikat-malaikat yang di langit. Jibril mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, fa'ahibbuh, kalian semua harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit semua cinta kepada orang ini. Tsumma wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang ini diterima di muka bumi ini. Kalau Allah sudah cinta, banyak di antara kita terkenal di muka bumi ini, dicintai orang banyak, tapi dia itu nggak dikenal di langit sana, nggak pernah disebut namanya di langit sana. Maka jadilah orang yang tidak dikenal di bumi ini, tapi dikenal di langit sana. Karena Allah kalau sudah cinta, selesai urusannya, dosanya diampuni. Allah mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya apa? Tadi, cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita berharap dengan menjadi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang menghidupkan sunnah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu kita hidup di masa kejahilan, kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan tindakan-tindakan mungkin kesyirikan pada waktu itu. Semoga dengan kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kita tahu dosa-dosa besar, dosa apa? Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman di situ, baik dengan amarah Allah, dengan murka Allah, dengan laknat Allah, atau dengan adanya hukum had di dunia ini, yang dipotong tangannya, yang dirajam. Maka itu dosa-dosa besar. Kita perlu belajar supaya kita tahu. Ada orang belajar dosa-dosa besar supaya bisa berbuat dosa kecil. Nggak benar. Itu kenapa baca kitab Al-Kabair? Ya, supaya anak tahu. Jadi kalau dosa-dosa kecil kan nggak apa-apa, kata dia. Yang penting dosa besar. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian sama dosa-dosa yang kalian anggap remeh itu. Dosa kecil kalau kumpul jadi banyak. Kan, dan biasanya dosa itu melahirkan dosa. Maka kalau berbuat dosa cepat berhenti. Karena dosa itu seperti tasbih, tahu enggak? Kalau udah lepas tuh merotol semuanya. Maka antum cepat-cepat ikat lagi. Lepas ikat lagi, lepas ikat lagi. Kalau lepas, ya biarlah 1, 2, 3, akhirnya tasbih itu nggak ada. Maka menjauhi dosa-dosa besar, Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mendekatinya, kami, kata Allah, akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian di tempat masuk yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang satunya, dari Ramadan ke Ramadan yang satunya, itu adalah penghapusan dosa kalau dosa-dosa besar itu dijauhi.
Termasuk juga umrah. Apa kata Rasulullah SAW? Wal umratu ilal umrati kafaratun. Dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya, itulah penghapusan dosa. Nah, betul. Tapi ingat nih, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Ada orang, na'udzubillah, saya pernah baca pengakuan seorang wanita nakal yang bertobat. Dia menceritakan bagaimana ada orang yang mau berangkat umroh, sebelum umroh dia na'udzubillah berzina. Keluarganya ditaruh di kamar sana di hotel, dia di kamar lain berzina. Dan dia pikir nanti pulang umroh bersih Ustaz, dicuci. Nggak seperti itu jamaah. Majtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu dijauhi. Karena dosa-dosa besar itu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu majlis, Ibnu Abbas menghitung Nabi mengatakan dalam satu majlis, beliau berkata, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terimalah taubat, berikan taubatmu kepadaku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha menerima taubat, maha memberikan taubat, dan engkau maha pengampun. Di satu majelis jamaah, Ibnu Abbas ngitung Nabi itu mengucapkan itu 100 kali jamaah. Dan kita ini terkadang yang udah ngaji sunnah, zikirnya itu kurang, wiridnya itu kurang. Seakan-akan kalau ngelihat orang wirid tuh, orang yang banyak wirid itu bukan ahlus sunnah. Subhanallah. Caranya mungkin yang nggak sunnah. Kita yang udah kenal sunnah, wiridnya yang sunnah. Banyak berzikir. Allah mengatakan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Kalian kalau berzikir sama Allah, jangan sedikit-sedikit, jangan nanggung-nanggung. Dan kita tahu di masa kini ini, masa yang beragam hiburan itu sudah ada. Orang berpikir dengan hiburan yang dibikin macam-macam itu, dia akan merasa tenang, kegalauan akan hilang dari hatinya. Tapi ternyata masih banyak orang yang mati gara-gara apa? Oplosan itu, cungkring, na'udzubillah. Mereka ingin mendapatkan ketenangan, nggak bakal dapat tuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Dan termasuk zikir yang paling mulia adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang habis sholat, apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah sholat. Nabi tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah.